Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa di channel saya Adris Kumbang. Di kesempatan kali ini kita berbagi pengalaman kembali kepada teman-teman, yaitunya tentang cara membongkar batu bata yang sudah terpasang. Oke, buat teman-teman yang penasaran silakan simak terus video dari kami. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjutkan ya. Untuk caranya kita harus menggunakan sebuah pahat. Pahat untuk batu juga ya teman-teman, jangan pahat untuk kayu. Jadi kita harus melepaskan semen dari batu bata ini dengan pahat besi. Jadi pahat besi ini adalah khusus untuk batu ya teman-teman, untuk batu, bukan digunakan untuk kayu. Jadi cara seperti ini kita lakukan supaya batu bata ini bisa digunakan ulang ketika sudah selesai dibongkar. Jadi tidak hancur ya teman-teman. Setelah selesai satu buah, kemudian kita lanjutkan lagi ya teman-teman, sampai menjadi seperti pintu ya teman-teman. Karena di sini nantinya akan kita pasang konsen pintu. Jadi kita ambil batu batanya bagian untuk pintu saja teman-teman. Jadi yang bekas jendela ini nantinya akan kita naikkan ke atas batunya supaya kelihatan seperti pintu ya teman-teman, karena kita renovasi teman-teman. Jadi seperti inilah caranya melepaskan batu bata yang sudah lama terpasang ya teman-teman, supaya tidak hancur, bahkan bisa digunakan ulang. Jadi untuk pahat yang digunakan, boleh juga pahat yang besar teman-teman. Karena kita tidak punya yang besar, maka dari itu kita menggunakan yang kecil teman-teman. Tapi kalau ada yang besar, alangkah bagusnya dengan pahat yang besar. Jadi kita harus lepaskan semennya dari batu bata ini. Akan tetapi kita harus hati-hati juga teman-teman, supaya batu bata ini tidak hancur. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, bisa ya teman-teman. Setelah lihat video ini, pasti langsung bisa teman-teman. Karena caranya tidak begitu rumit ya teman-teman. Tetapi kita harus hati-hati supaya tidak hancur batu batanya. Kita harus bisa membedakan bagian yang semen dan bagian batu batanya ya teman-teman. Jadi jangan sampai kena batu batanya dengan pahat. Jadi kita harus melepaskannya dengan hati-hati. Setelah kita ambil beberapa batu, nanti akan kita ukur ya teman-teman dengan meteran supaya sesuai untuk ukuran pintu. Jadi batu ini kita gunakan nantinya untuk menyesuaikan ukuran pintu yang akan kita pasang ya teman-teman. Ukuran konsen pintu maksudnya teman-teman. Memang kalau kita perhatikan teman-teman, mudah teman-teman, tapi kalau dikerjakan ya ada juga sedikit rumitnya teman-teman. Akan tetapi bagi teman-teman yang sudah biasa kerja bangunan, pastinya tidak asing lagi dengan cara seperti ini. Jadi pahat yang digunakan jangan pahat yang mudah patah ya teman-teman, ataupun yang mudah bengkok. Karena kalau plasternya tebal teman-teman, memang sedikit keras teman-teman. Sekiranya teman-teman punya pengalaman lebih baik daripada cara yang saya bagikan sekarang ini, silahkan juga share ya teman-teman. Atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
sudah lumayan banyak juga ya teman-teman kita mendapatkan batu batanya. Lumayan juga lah untuk menambah-nambah bagian batu yang kurang teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Jadi seperti inilah caranya teman-teman untuk melepaskan batu bata yang sudah lama terpasang supaya tidak rusak. Kalau kita gunakan gerinda mungkin bisa juga teman-teman, tetapi sedikit lambat ya teman-teman. Begitu juga dengan abunya, pastinya sangat banyak teman-teman kalau dengan gerinda, tapi karena dengan pahat abunya pun tidak begitu banyak. Tapi kalau dengan gerinda pasti abunya banyak teman-teman, berterbangan. Jadi cara seperti ini kita lakukan kalau kekurangan batu bata ya teman-teman. Tapi kalau batu bata teman-teman mencukupi, tidak perlu juga melakukannya dengan cara seperti ini teman-teman. Karena cara seperti ini pekerjaan kita sedikit lambat ya teman-teman. Tapi ada pengalaman juga teman-teman dengan cara seperti ini. Karena kita banyak sedikitnya pasti bisa melihat keadaan batu bata yang sudah lama terpasang, apakah masih kuat ataupun tidak, apakah masih layak pakai ataupun tidak ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba, saya sarankan menggunakan peralatan yang bagus ya teman-teman. Seperti pahat yang digunakan, kalau bisa pahat yang besar ya teman-teman. Jangan menggunakan pahat yang kecil. Tujuannya supaya pekerjaan kita itu jadi cepat. Kalau pahat yang kecil, pekerjaan kita lambat teman-teman. Karena kami cuman adanya pahat yang kecil, maka dari itu kami hanya menggunakan pahat yang kecil ya teman-teman. Tidak menggunakan yang besar. Tapi kalau ada yang besar malah lebih cepat teman-teman. Kalau untuk mengerjakannya, sebaiknya di malam hari teman-teman. Karena kalau di malam hari tidak begitu panas ya teman-teman. Kalau di siang hari terlalu panas teman-teman. Karena pekerjaan seperti ini kan pekerjaan santai teman-teman. Tidak terlalu buru-buru ya teman-teman.
Jadi karena di semen timbal balik, jadi kita harus pahat bagian kiri dan bagian kanan ya teman-teman. Jadi timbal balik harus kita pahat teman-teman. Tujuannya itu supaya lebih mudah terbongkar batu batanya ini teman-teman. Tapi kalau hanya sebelah saja yang di semen, yang di plester, berarti sebelah yang di plester itu yang harus kita pahat, dan bagian sela-sela di antara batu ke batu. Jadi semennya itu harus kita pahat supaya batu batanya bisa kita copot. Jadi seperti itu caranya teman-teman.
Sepertinya pembongkaran batu kita sedikit lagi hampir selesai ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman ingin mencoba, tentunya sudah bisa dengan pengalaman yang kami bagikan ini. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Adris Kumbang. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.